Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Halo semuanya yang lagi nonton. Aku sekarang mau membahas tentang Ramzan. Kalian tahu gak Ramzan itu siapa? Oh, sorry, Razman teman-teman. Ternyata ya, Razman, pengacara yang menyatakan bahwa Egy ini bersalah. Ada berita baru nih tentang Razman, teman-teman. Kalian wajib nonton. Masih dari anggota tim, Razman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Oh ya? Ya, boleh dicek. Awalnya begitu nih. Bahkan Razman sendiri yang bilang saya siap bantu Peggy. Iya, itu ada di media. Kan ada, di media, kan? iya betul. Ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba makin ke sini, kalau saya bilang makin ngawur, biarin aja. Bilang aja sama Razman berhadapan dengan saya. Kalau nggak enak dengan ucapan saya makin ngawur ya. Ya, makin ngawur. Kenapa saya bilang makin ngawur? Dia meyakinkan banget bahwa Peggy ini adalah orang yang paling bersalah. Ya, dia meyakinkan banget, menggiring kami lah, bukan saya. Kami menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Razman itu adalah upaya membangun opini publik supaya benar-benar yang diucapkan sama dia bahwa Peggy adalah pelakunya itu dipercayai publik. Makanya kami bereaksi keras waktu itu. Ya, kami tim diwakili saya berhadapan dengan Razman, saya bilang legal standing Anda apa? Sebetulnya apa sih dia? Nah, begini Kang, kok bisa-bisanya memojokkan klien kami kan itu. Nah, Razman bilang saya praktisi hukum. Cara berpikir kita yang mudah gitu ya. Kalau praktisi hukum itu boleh dia mengeluarkan pendapat, tetapi harus independen. Begitu ya. Kalau memang ini salah, nilai salah. Kalau memang ini benar, nilai benar kan itu. Atau kalau tidak memberikan penilaian, berikanlah pendapat yang posisinya dia berada di tengah. Itu praktisi hukum ya. Nah, kemudian dia bilang, saya adalah kuasa hukum dari Yosi Ahdian. Nah, mungkin akang-akang coba nanti lihat lagi di media itu. Yosi Ahdian itu tahun 2016 itu adalah kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina. Itu. Terjadilah persidangan, kan itu ya. Persidangan, ingkrah, putus, ingkrah, clear. Artinya tugas dan kewenangan Yosi Ahdian sebagai kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina, menurut keluarga Eki dan keluarga Pina selesai. Selesai. Karena mohon maaf. Keluarga, katakanlah keluarga Eki polisi, Rudiana kan. Keluarga Pina orang mohon maaf ya, mohon maaf. Orang biasa. Pasti mereka berpikiran bahwa karena ini sudah diputus, sudah ingkrah berarti udahlah selesai. Dan nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada komunikasi lagi. Makanya begitu kasus mencuat, dia minta bantuan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum keluarga Pina. Ya itu kan. Nah, kalau saya waktu itu saya bilang ke Razman itu, kalau legal standing Anda sebagai kuasa hukum Yosi Ahdian dalam kapasitas apa? Kalau katakanlah begini, Yosi Ahdian merasa bahwa saya belum diputus oleh keluarga Eki dan keluarga Pina, katakan begitu. Saya masih kuasa mereka. Loh, gak ada kepentingan Anda mojokin klien saya. Anda serang tuh keluarga Eki dan keluarga Pina. Kan itu. Kenapa tidak kembali ke dia kan? Nah, kenapa tidak kembali ke dia kan itu? Kok malah ke Hotman gitu? Kalau misalnya seperti itu. Kalau misalkan saya nggak enak gara-gara ada Hotman Paris muncul di keluarga Pina, serang tuh Hotman. Jangan serang klien kami, kan gak ada hubungannya. Saya kalau berani. Gitu. Ya kan. Jadi begini kan. Gak ada hubungannya. Sebutlah Razman Nasution ini kan sekarang memperkenalkan dirinya sebagai seorang praktisi hukum. Yang pernyataan-pernyataannya memojokkan. Ya sangat. PS sangat. Kliennya Kang Muhtar ya. Ya betul. Padahal sekian waktu lalu justru dia ingin masuk ke dalam tim ini. Gabung dan kita. Kenapa tidak jadi gabung? Itu kan banyak pertimbangan lah ya. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh tim kita berdasarkan hasil musyawarah tim. Ya, apakah ini orang ini boleh atau tidak masuk? Ya kan gitu ya. Kan tidak, karena kan gini, kita punya ketua Ibu Yanti. Tapi Ibu Yanti juga mengajak kita untuk berbincang. Ini masuk gimana? Ya, kita bersepakat tolak aja. Berdasarkan informasi. Untung aja ditolak ya. Di situ
kayak dia langsung Berbuka langsung apa? cium aku gitu Cium kamu? Langsung nyosor gitu? Di mana? di dalam mobil. Di bagian mana dia? Oke, dia langsung cium kamu intinya. Kamu diam apa gimana? Nangis. Hah? Aku bilang nggak, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu sama aja dong. Aku bilang kayak gitu. Apa bedanya? Dia tetap maksa apa kamu? Ya udah sampai abis itu aku keluar. Kamu nangis di situ. Terus reaksi dia? Ya mungkin itu satu kebanggaan buat dia. Ini kurang ajar banget. Biadab menurut saya, kalau itu benar terjadi biadab dong. Dia maksa kan? Terus? Ya udah Kamu dari cerita situ. sama siapa abis itu? Enggak, kenapa kamu mau cerita? Malu? Malu. Aku rasa kayak malu aja. Bukan untuk masih cium kalau dicium daerah pipi mungkin masih kayak Iya, ngerti. Yang dicium? di Oke. Terus? terus ya udah habis gitu aku keluar. Habis keluar kita akhirnya preskon. Dan di Oke. dan di preskon itu pun gak ada perjanjian kita untuk mengungkap apa ya yang bilang pelecehan, apalagi apa namanya kelainan seksual itu bukan bener-bener bukan nggak ada gitu loh dari aku. Jadi di preskon itu sama sekali tidak ada perjanjian untuk menggedakan ngomong kasus yang kamu laporkan ke Betul, polisi itu, betul. yang selama ini kan beredarnya kamu dilecehkan, ada kelainan seksual dari orang yang lain kan ya? Nggak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian itu, tapi dia mengungkap sendiri gitu. Iya, dan aku pun kaget dan aku langsung bilang sama dia setelah itu kayak abang salah, abang yang salah dari sejak awal. Kita nggak ada perjanjian, aku bilang untuk bicara seperti itu. Tapi abang kayak gitu terus, tapi dia tetap bersikukuh enggak, udah aman, katanya nggak apa-apa. Orang masalahnya, aku bilang ini masalah jadi memblunder loh. Dia malah bilang ya orang udah memblunder dari awal, dari semenjak kamu preskon sama yang pada hari Kartini itu. Aku bilang pada hari Kartini nggak ada sangkut paut karena itu memang bersuara untuk wanita. Aku bilang, aku udah kayak gituin. Di situ kayak Waduh, ternyata Pak Razman segelapnya makin parah. Untuk kali ini saya membuatkan VT tentang siapa si Aib ya. Pertama-tama itu kenapa saya nggak gubris si Aib ya, karena saya menunggu itikat baiknya untuk menarik pernyataannya dia sebagai saksi ya kan. Nah karena konten kreator atau seperti Uya Kuya juga udah menelisik bagaimana kesaksian Aib itu benar atau tidak, dan banyak kejanggalan kan. Nah, kali ini saya ingin bahas siapa Aib itu, kenapa Aib bisa tahu semua, apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia. Oke, yang pertama, Aib setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Lalu kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya? Karena dia ada dendam pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu. Terus dendam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aib sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Oke ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Itu, melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia gitu ya.
Jujur saya saya nunggu si Aib untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. VT ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aib ini melaporkan kepada buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aib ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer, lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aib. Jadi kalian ngerti ya, si Aib ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aib memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel? Nah, apa yang dia takutkan? Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor. Coba tanya aja ke Mel. Coba pihak polisi tangkap si Mel sama Aib. Gitu ya. Mel pernah melakukan apa? Kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan ya. Dia melakukan mesum, akhirnya menuduh para terpidana yang pernah menggerebek dia. Kalau Mel, coba tanyakan, dia ingat nggak dengan Akang Suherman? Tuh. Siapa Akang Suherman? Akang Suherman adalah ketua Monreker yang paling disegani waktu itu. Tuh. Dan jadi para polisi jangan sampai ketipu daya dengan dia ya, seolah-olah dia bersaksi. Saya bisa menilai dia ingin cuci tangan. Gitu. Coba diselidiki si Aib sama Mel. Itu saja. Untuk selengkapnya nanti saya jelaskan lagi. Paling tidak ini harus ada tindakan dulu kepada si Aib sama Mel. Karena Aib menghilang begitu saja, ya kan? Jadi kalian udah puas ya siapa si Aib, siapa si Mel, dan selengkapnya nanti biarkan si pihak polisi yang akan mengungkapnya. Gitu. Sekian, terima kasih. Oke guys, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. See you in the next video. Bye bye.